Shalom, selamat pagi. Bertahanlah saudara, jangan menyerah. Bahwa gandar dan belenggu saudara dalam nama Tuhan Yesus akan terlepas. Sebab kemenangan itu hanya dari Allah dan jaminan itu datang untuk saudara. Kita ada saat ini, di tahun ini, karena kemurahan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menghiasi hidup kita. Memberikan kemurahan kepada kita supaya kita bisa merasakan kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah di dalam ibadah kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, Engkaulah kami yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang Kau berikan pada kami, kasih-Mu Kau berikan pada kami. Sungguh amat besar Tuhan, kami merasakannya. Bapa, kami akan bersama memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah ini. Bapa pimpin berkati, kami berdoa untuk para pelayan. Bapa pimpin berkati hamba-Mu, pemimpin pujian Bapa. Bapa mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, berkati pemain musik untuk bersama-sama membawa kami sukacita, meninggikan Engkau. Bapa, jalannya firman Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Bapa pimpin berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan roh kudus-Mu, kuasai hamba-Mu. Terima kasih Bapa, jalannya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, kami mohon Bapa yang pimpin, Bapa yang berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Jumpa lagi dengan kami GBS Haleluya Online. Mari bersama-sama dengan kami memuji Tuhan saat ini. Dimanapun Anda berada, kami yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan. Tahun 2021, Tuhan sudah menyertai kita. Berapa banyak kita ditolong oleh Tuhan? Ribuan kali mungkin. Tahun 2022, kita yakin dan percaya, kita selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Walaupun musim selalu berganti dalam hidup kita, tetapi Tuhan akan selalu menjaga kita. Filipi 4 ayat 19, Tuhan selalu mencukupi. Apapun yang kita alami, Tuhan selalu memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara karena kasih-Nya. Bersama-sama kita katakan Tuhan selalu, amin, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
Dimanapun Anda berada, kita berdiri bersama-sama. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati. yakin Tuhan memberkati. Kau yakin dan percaya tahun 2021 Kau memberkati kami. Begitu pula di tahun 2022 ini, Engkau akan menjagai kami, Engkau akan memberkati kami. Pelihara karena kasih-Nya. Bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan selalu Menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan Lalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan Peliharaku seumur. hidupku. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan Tuhan selalu, selalu. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku. selalu menjagaku. Dia Terima kasih Tuhan. dan peliharaku Seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat penjagaan-Mu dalam hidup kami. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Bersama-sama lebih sungguh-sungguh lagi katakan ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya,
Sekali lagi sungguh-sungguh ku nyanyi Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan, ku percayakan ada bagiku. Bersama-sama tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di jalanku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku saat ku lemah dan kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh lagi, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari bersama-sama berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Perbuatan-Mu sungguh hebat dalam hidup kami.
terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami akan mulai ibadah kami. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, semuanya diberkati Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, masuk dalam bait kudus Tuhan bersama-sama. Bait kudusnya di tempat ini, Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Bersama-sama kita katakan anugerahnya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan, sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi Mari bersama-sama kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Anugerahnya, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan, sambutlah Dia juru selamat. bersoraklah, bersoraklah, Puji Tuhan, bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Sekali lagi, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Nyanyi, berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Tuhan menghiasi hidup kita dengan kehidupan, dengan kemurahan Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita ada saat ini, di tahun ini, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menghiasi hidup kita, memberikan kemurahan kepada kita, supaya kita bisa merasakan kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. bagiku. Kau hiasi Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau
rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sang. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, Teramat baik bagiku. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri saja, kita akan selalu mencari keselamatan dan kepuasan, serta kesenangan sendiri saja. Tetapi kalau kita hidup untuk Kristus, kita akan hidup untuk kebaikan orang lain. Karena Kristus telah memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, agar kita semua bisa diselamatkan. Karena itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Pikulah salibmu setiap hari dan ikutlah aku." Di era COVID-19 pandemi ini, semua orang diharuskan untuk menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Ini semua penting demi kesehatan tubuh kita sendiri dan juga orang lain. Teman-teman yang terkasih, inilah salib yang baik untuk kita pikul setiap hari. Mungkin pengorbanan ini sepertinya mengurangi gairah hidup kita. Tetapi dengan pengorbanan kecil ini, kita mengurangi keegoisan kita setiap hari. Dengan salib 5M ini, kita dapat hidup sebagai Kristus yang tersalib di zaman ini. Dengan salib 5M ini, kita menjadi saksi cinta Tuhan setiap hari. Shalom, warga kerajaan surga, jemaat di ibadah online GBS Haleluya Palur, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Pagi hari ini kita sudah menyanyi, memuji Tuhan, mempermuliakan namanya, dan mempersembahkan doa kita secara pribadi dalam ibadah kita. Dan tiba saatnya kita akan mendengar dan membaca firman Tuhan serta melakukannya dalam praktek hidup kita sehari-hari. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang terindah. Kami boleh mendengar firman Tuhan, sekalipun terpisah oleh jarak, tetapi dalam ibadah online ini, kami dapat disatukan dalam jaringan, dan kiranya firman-Mu tetap dapat diberitakan, bahkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati saya hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan, dan jemaat yang mendengar seluruh uraian firman Tuhan di dalam ibadah pagi secara online ini dapat diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, seperti biasa saya selalu menghimbau jemaat untuk melakukan protokol kesehatan. Walaupun tadi sebelum kita masuk dalam waktu merenungkan firman Tuhan sudah disampaikan oleh petugas yang melayani. Saudara-saudara, tetaplah memakai masker, tetaplah rajin mencuci tangan, memakai hand sanitizer, dan lebih baik lagi kalau saudara-saudara mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun sehingga dapat bersih keadaan tangan kita. Dan saudara-saudara, gunakan kesempatan untuk saudara-saudara menerima vaksin. Pemerintah sekarang sedang meluncing vaksin ketiga atau booster. Maka sangat baik kalau saudara-saudara mengikuti vaksin, itu sangat membantu kita ya, dengan memakai masker, mencuci tangan, melakukan protokol-protokol kesehatan disertai dengan vaksin, maka kita niscaya akan dapat terbebas dari penularan COVID. Ingat saudara bahwa COVID-19 telah bermutasi sedemikian jauh sampai pada virus Omikron. Tetapi kalau kita berdoa lalu melakukan protokol-protokol kesehatan, maka saya yakin percaya darah Tuhan Yesus itu melindungi kita semua dan kita bisa terhindar dari penyebaran penyakit COVID. Saudara, pada ibadah pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Terlepas dari Gandar dan Belenggu. Siapa sih orangnya yang tidak suka untuk hidupnya terlepas, terbebas dari gandar yang menekan tengkuk kita dan belenggu yang mengikat tangan kita, membatasi keadaan kita, menjajah kehidupan kita. Tentu saja semua orang mau, bukan, terlepas dari gandar dan belenggu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar dari sebuah kitab Nahum yang hanya 3 pasal dan 47 ayat. Sebuah kitab yang termasuk dalam golongan 12 nabi kecil, yang memang disebut nabi kecil bukan karena namanya yang kecil, sementara nabi-nabi lain namanya besar-besar terkenal, bukan saudara, tetapi kitab nabi-nabi kecil yang jumlah 12 itu di Perjanjian Lama, itu dimaksudkan karena jumlah pasalnya yang sedikit, sehingga disebut golongan kitab nabi-nabi kecil. Nah, dalam kitab Nahum kita akan belajar bagaimana bangsa Israel dan Yehuda terlepas dari gandar dan belenggu kekejaman penjajahan dari bangsa atau negara Asyur yang mereka alami berpuluh-puluh tahun, saudara, oleh Tuhan diangkat, dilepaskan. Bukankah itu juga menggambarkan keadaan kita? Tahun-tahun yang lalu, apalagi di tengah-tengah pandemi, saudara, kita seolah-olah ditekan dengan gandar dan kebebasan kita yang sebelumnya itu bisa bebas melakukan apa saja, maka di tengah-tengah pandemi seolah-olah tangan ini dibelenggu. Tidak hanya itu, saudara, tidak hanya aspek kesehatan, aspek keuangan dan ekonomi. Seolah-olah ada gandar yang menekan ke ekonomi keuangan keluarga kita. Ada belenggu yang mengikat pekerjaan dan usaha kita. Sehingga semakin turun dan upah mungkin makin berkurang. Keadaan seperti di dalam kondisi ditekan oleh gandar dan belenggu, mari kita yakini dan imani di tahun 2022 ada kelepasan. Haleluya. Mari kita baca kitab Nahum dalam Nahum pasal 1 ayat 13 sampai 15 berbunyi demikian. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau.
Terhadap engkau inilah perintah Tuhan, tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Saudara, kalau kita teliti ayat-ayat ini adalah objeknya firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan itu berbeda. Di ayat 13 dan ayat 15 objeknya ditujukan kepada bangsa pilihan, yaitu bangsa Yehuda. Tetapi di ayat 14 Tuhan menunjukkan perintahnya itu bukan kepada Yehuda, tapi objeknya adalah bangsa Asyur yang menjajah mereka dan menekan mereka dengan gandar dan mengikat orang-orang Yehuda dengan belenggu. Kitab Nahum merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Lama, tadi saya sudah sebutkan, yaitu golongan 12 kitab nabi-nabi kecil. Kitab ini terdiri dari 3 pasal dan 47 ayat saja. Kitab ini dapat dianggap sebagai nyanyian dengan tema lagu pembebasan. Wow, indah sekali saudara. Kitab yang hanya 3 pasal, 47 ayat, tapi semuanya merangkum adanya puji-pujian atau lagu pembebasan untuk orang-orang Yehuda, bangsa pilihan Tuhan. Nahum adalah nabi yang hidup pada sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Tepatnya dia lahir 675 sebelum Masehi dan meninggal tahun 597 sebelum Masehi. Ya, hitungannya mundur karena sebelum Masehi. Dia meninggal pada usia 78 tahun. Terhubung dengan nama Kapernaum, ya. Ditengarai nama Kapernaum itu adalah kepanjangan dari Kafar Nahum, kampungnya Nahum. Jadi dia memang asli orang Yehuda, bangsa Yehuda yang tinggal di Kapernaum dekat Galilea. Nama Nahum sendiri artinya penghiburan, berbelas kasihan, Allah yang mengasihi. Wow, dari namanya saja kita bersyukur bahwa memasuki tahun yang baru kita berjalan bersama Allah yang menghibur kita, yang berbelas kasihan dan mengasihi kita. Nahum melaksanakan tugasnya sebagai nabi pada sekitar tahun 615 sebelum Masehi. Pada saat ia berkarya, saudara, Israel berada dalam kekuasaan dan cengkraman bangsa Asyur. Asyur melakukan banyak kekacauan di seluruh wilayah kekuasaannya, termasuk wilayah Yehuda. Raja-raja Asyur adalah raja yang suka berperang dan sangat kejam. Nanti saya akan uraikan satu persatu. Nah, poin yang pertama kita akan belajar di ayat yang ke-13. Bahwa kelepasan dan pembebasan kita hanya oleh Allah saja. Hanya oleh Allah. Orang-orang Yehuda tidak berdaya di bawah cengkraman, kekuasaan, kekejaman bangsa Asyur, saudara. Ketidakberdayaan mereka. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, Allah mengucapkan firman melalui Nahum bahwa kelepasan dan pembebasan kita itu, yaitu mereka bangsa Israel dan kita orang-orang pilihannya, hanya oleh Allah saja. Mari kita lihat ayat 13 tadi. Sekarang aku akan, ini kata kuncinya saudara, aku hanya besar, yaitu Tuhan akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau. Dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Seolah-olah tidak mungkin. Kalau mereka sudah sekian puluh tahun bisa lepas dari gandar dan belenggu.
Seolah-olah tidak mungkin. Secara logika, sepertinya tidak akan terjadi kelepasan itu. Tetapi firman Tuhan datang kepada Nahum untuk disampaikan bangsa Yehuda, aku akan, kata Tuhan, mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan aku akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Kenapa Pak Andreas katakan itu tidak mungkin? Sebab orang-orang Asyur itu begitu kejam, saudara. Mereka sering menusuk tulang rahang orang-orang jajahannya. Penduduk-penduduk yang dijajah, itu tulang rusuknya disiksa untuk ditusuk dengan besi. Para tawanan dirantai, dibelenggu. Mereka disuruh berjalan, dibawa pergi ke wilayah-wilayah lain, dari kerajaan kepada kerajaan yang dikuasai oleh Asyur. Dan mereka banyak meninggal karena berjalan kaki melewati jarak yang jauh. Dan dalam siksaan yang begitu berat, mereka mati di tengah jalan. Selama bertahun-tahun, Israel atau Yehuda menghadapi ancaman yang hebat dari bangsa Asyur. Nubuat para nabi yang sudah mengingatkan kepada bangsa pilihan Tuhan tidak dihiraukan. Ada Nabi Amos, Nabi Hosea, Nabi Mika, dan yang paling terkenal Nabi Yesaya. Seringkali mengucapkan peringatan-peringatan keras, kalau kamu tidak bertobat, Asyur akan menghancurkan negerimu dan membawa engkau ditawan di negerinya. Betul saudara, pada akhirnya Israel jatuh di tangan bangsa Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Samaria, ibu kota Israel, dihancurkan dan banyak penduduknya diangkut sebagai tawanan untuk mendiami daerah-daerah lain yang dikuasai bangsa Asyur dengan cara ditusuk rahangnya, disuruh berjalan dengan tangan yang dirantai, dan bisa juga pundak yang diberikan gandar di sana. Orang tawanan menderita, bahkan siksa habis-habisan. Nah, kitab Nahum ditulis untuk menyuarakan kebebasan. Karena Nahum memperingatkan jatuhnya kota Niniwe, ibu kota Assyria. Pak Andreas mendengar kata Niniwe, saya kok ingat Nabi Yunus. Betul saudara, kalau Nabi Yunus memberikan kebebasan dan pertobatan untuk Niniwe, saudara, supaya mereka bertobat, ya, Yunus diutus Tuhan ke Niniwe. Kitab Nahum kebalikannya. Nahum tidak memberitakan pertobatan untuk Niniwe, saudara, tetapi justru memperingati jatuhnya kota Niniwe. Satu hal yang tidak mungkin dialami oleh Niniwe, ibu kota Asyur, karena Asyur begitu kuat, menguasai dengan kejam dan keras bangsa-bangsa lain di bawah wilayahnya. Orang-orang bangsa-bangsa yang berani memberontak dituntut untuk takluk begitu rupa dengan kekejaman. Pajak-pajak yang berat dibebankan kepada para orang-orang bangsa-bangsa yang di bawah kekuasaannya. Tidak ada kompromi. Kerajaan Asyur yang negatif di seluruh kitab Nahum digambarkan seperti seekor singa betina yang menerkam rezeki rakyat sebagai mangsa untuk anak-anaknya. Oh, itu raja tega, saudara. Pajak-pajak yang berat itu diberlakukan supaya orang-orang yang di bawah kekuasaan Asyur, negeri-negeri yang dikalahkan oleh Asyur itu, penduduknya dikeduk habis-habisan. Seluruh keuangan mereka untuk diberikan kepada penduduk Asyur yang asli. Seperti seekor singa betina yang menerkam untuk diberikan kepada anak-anaknya. Para pedagang Asyur seperti belalang pelompat banyaknya. Di pasal 3 ayat 16 kitab Nahum.
memakan habis keperluan orang yang dijajah. Para penjaganya seperti belalang pindahan, para pengawal seperti kawanan belalang yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin, yang menindas rakyat. Pasal 3 ayat 17. Niniwe merupakan kota penumpah darah yang selalu merampas dan tiada henti menerkam. Bahkan saudara, yang mengerikan, bangsa Niniwe adalah perempuan sundal, ya, diumpamakan seperti perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir. Pasal 3 ayat 4 dari kitab Nahum. Wow, saudara bisa membayangkan betapa ganas, kejam, dan ada kuasa kegelapan di balik penguasaan bangsa Asyur kepada bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Israel. Nah, dalam kondisi yang demikian, Nahum tampil bernubuat, memberitahukan tentang Allah, serta mengajar orang-orang Yehuda untuk menanti-nantikan pembebasan dari Tuhan. Sekalipun masyarakat pada waktu itu berada dalam situasi yang suram. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sekarang tinggal orang-orang Yehuda apakah mau percaya bahwa gandar, belenggu yang membuat mereka menderita akan bisa terlepas. Perhatikan kata aku akan. Ayat 13 itu jelas. Tuhan sendiri yang akan berperang melawan Asyur. Poin yang kedua kita belajar di ayat 14. Nahum 1 ayat 14. Terhadap engkau, terhadap Asyur, saudara, inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Jadi Tuhan akan mengalahkan Asyur sampai pada akar-akarnya. Dari rumah Allahmu hanya kecil, penyembahan berhala mereka, sihir yang mereka lakukan, aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu, hei orang-orang Asyur, raja, pahlawan sampai seluruh bangsa Asyur, akan ku sediakan, kata Tuhan, kanya besar. Sebab engkau hina. Engkau sudah menyiksa, menjajah, berbuat kejam terhadap bangsa pilihan Tuhan. Itu artinya engkau begitu hina di mata Tuhan. Apa yang kita pelajari dari poin 2 ini? Bahwa kemenangan bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, bangsa Yehuda, kemenangan kita itu bersumber hanya dari Allah saja. Kalau tadi poin yang pertama kita belajar, aku akan, maka poin yang kedua kita belajar, kemenangan kita itu bersumber hanya dari Allah saja. Dengan kekuatan mereka tidak akan sanggup mengalahkan Asyur. Kecuali Tuhan intervensi, campur tangan, membela mereka, bahwa kuburmu, hei Asyur, aku sediakan. Karena engkau orang yang hina. Haleluya. Saudara, kitab Nahum pasal 1 adalah pemberitahuan umum akan penghukuman Niniwe. Nubuat yang tegas dari Allah melalui Nahum untuk melawan dan menghukum Niniwe diberitakan. Nahum pasal 2 ayat 1 sampai 14, gambaran penghakiman Allah atas Niniwe. Allah yang digambarkan dengan realitas adanya luka dan darah yang jauh lebih buruk dari rasa sakit, panik, atau malapetaka yang disebabkan oleh gerombolan perampok bersenjata. Murka atau amarah digambarkan dengan sangat hebat. Orang yang menabur pasti menuai. Asyur menabur kekejaman, dia sendiri akan menuai kekejaman. Dan betul saudara, Nahum masih hidup. Nahum sendiri menyaksikan Asyur dikalahkan oleh Babel. Babel menyerang Asyur begitu rupa, sekejam-kejamnya. Seperti mereka sudah berbuat kejam kepada bangsa pilihan Tuhan. Nahum pasal 3 adalah kepastian penghakiman atau penghukuman Niniwe. Dan semuanya itu disaksikan oleh Nahum yang memberitakan pembalasan hukuman Allah atas Niniwe, atas bangsa Asyur.
Poin yang ketiga kita belajar di ayat 15. Nahum 1 ayat 15. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, Yehuda, bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila yang menyerang engkau. Dapat saya tambahkan, ini yang dimaksud adalah Asyur. Tidak akan datang lagi orang dursila, orang Asyur yang kejam itu menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Apa yang kita belajar dari poin yang ketiga ini? Poin yang ketiga, bahwa jaminan kita hanya dari Allah saja. Ada jaminan yang datang dari Allah saja. Kalau yang pertama tadi kita belajar bahwa kelepasan dan pembebasan kita hanya oleh Allah, ya, dengan kata kunci aku akan. Poin yang kedua, kita sudah belajar bahwa kemenangan kita bersumber hanya dari Allah saja. Maka poin yang ketiga ini kita belajar jaminan kita hanya datang dari Allah saja. Pak Andreas, jaminan apa yang dimaksud di ayat 15 itu? Jaminan adanya damai sejahtera. Ya, di gunung-gunungmu akan dikabarkan berita damai sejahtera. Ada kebahagiaan. Engkau bisa merayakan hari rayamu, hei Yehuda. Engkau bisa membayar nasarmu di bait Allah. Engkau mengalami kebahagiaan rohani. Bahkan kebahagiaan jasmani juga. Dan adanya perlindungan serta keamanan. Bahwa tidak akan datang lagi orang dursila yang menyerang engkau karena ia telah dilenyapkan sama sekali. Allah memberikan proteksi, keamanan yang kekal bagi bangsa pilihannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini berita baik bagi saudara. Pembebasan, Allah yang mengasihimu seperti nama Nahum. Dan kitabnya itu adalah kitab yang penuh dengan lagu-lagu kebebasan. Lepas dari gandar dan belenggu. Dan Allah yang mengasihi berbelas kasihan kepadamu, yang menghibur engkau, memberikan jaminan penuh. Engkau akan penuh dengan damai sejahtera, kebahagiaan, perlindungan, dan keamanan dari Allah. Tapi Pak Andreas, mungkin saudara berkata sambil menangis, kenapa nasib saya masih seperti ini? Kami tidak tahu apakah tahun 2022 keadaan kami pulih dan lepas dari gandar dan belenggu. Saudara, bersabarlah dalam proses Tuhan. Di zaman Romawi kuno, ada pertandingan yang diselenggarakan oleh pemerintah Romawi yang juga kejam, saudara. Karena mereka mengadu berkelahi para gladiator untuk menjadi hiburan bagi mereka. Para gladiator itu diadu dan yang kalah kehilangan nyawa. Bayangkan saudara, yang kalah harus mati. Mereka dipertandingkan berkelahi sampai salah satunya mati. Apa senjatanya saudara? Konon pada waktu itu senjatanya jaring dan trisula, pisau yang bermata 3. Oh, itu sulit saudara, karena trisula itu adalah pisau bermata 3 yang pendek. Dan mereka harus menggunakan jaring untuk bisa menjaring lawannya dan menusukkan trisula itu. Sehingga lawannya nanti mati. Bagaimana caranya bisa menjadi menang? Mereka berlatih. Bagaimana menggunakan jaring di tangan kiri dan trisula di tangan kanan untuk mengalahkan musuh. Caranya harus berlatih. Nah, saudara, kalau belum masalahmu terselesaikan, engkau belum mengalami kelepasan dari gandar, dan apabila saudara-saudara belum terlepas dari gandar dan belenggu, maka itu saudara diberi kesempatan untuk berlatih. Seperti gladiator yang mahir menggunakan jaring dan trisula. Saudara dilatih otot-otot imanmu oleh tantangan yang berupa gandar dan belenggu untuk percaya
Seperti tema Natal kita tahun kemarin, menghadapi tantangan dengan iman yang tangguh. Bertahanlah saudara, jangan menyerah, bahwa gandar dan belenggu saudara dalam nama Tuhan Yesus akan terlepas. Sebab kemenangan itu hanya dari Allah dan jaminan itu datang untuk saudara. Ada damai sejahtera, kebahagiaan, perlindungan, dan keamanan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa dan seterusnya akan saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk melanjutkan doa syafaat dan doa penutup serta berkat. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur. Seperti halnya bangsa Yehuda yang Tuhan lepaskan dari kekejaman bangsa Asyur. Orang-orang yang seperti singa yang menerkam musuhnya untuk diberikan kepada anak-anaknya. Singa-singa yang adalah orang Asyur dan kuasa kegelapan yang membelenggu kami dan menaruh gandar dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan lepaskan. Sehingga tahun 2022 merupakan tahun kemenangan, tahun damai sejahtera, dan tahun kebahagiaan bagi kami semua. Biarlah Roh Kudus melanjutkan menjelaskan kepada kami, jemaat yang beribadah secara online dari GBS Haleluya Palur ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami lebih lanjut. Tuntunlah kami Tuhan untuk terus berproses di dalam pekerjaan Tuhan yang di dalam kehidupan kami belum selesai dengan adanya persoalan dan gandar serta belenggu dalam hidup kami. Karyamu belum selesai karena kami akan keluar sebagai lebih daripada pemenang bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu dan Tuhan beserta dengan kita, melepaskan gandar dan belenggu kita. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Nah saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, maka ada dua pengumuman yang perlu kita dengar bersama. Yang pertama, di zaman new normal ini kita harus perketat protokol kesehatan. Dan protokol kesehatan itu ada 6. 1B 5M. 1B berdoa. Yang 5M memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mobilitas dikurangi. Saya rasa jemaat tidak hanya hafal tetapi sudah mempraktekkan dengan ketat. Yang kedua, ibadah online. Setiap peserta ibadah online saya harap untuk like. Ya, sesudah membuka, sesudah melihat, tolong di like. Tolong di share. 1 orang 5 share-nya. Bagikan kepada teman-teman untuk 5 orang. Minimal itu. Lalu yang ketiga, supaya di komen, ada komentarnya, karena komentar itu evaluasi bagi kami. Apa yang harus kami kerjakan supaya evaluasi diberikan pada kami. Lalu kita harus berdoa untuk ibadah online ini supaya ibadah online ini jalan terus, walau berbagai macam hambatan, terus kita jalan. Dan doakan para kru ibadah online supaya kru ibadah online sehat. Doakan alat-alat supaya alat-alat tidak rewel. Melalui doa Bapak Ibu, maka ibadah online dapat berjalan dengan baik. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan ucap terima kasih kepadamu ya Bapa. Karena Engkau begitu baik, Engkau mengasihi kami, melindungi hingga saat ini ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati setiap langkah dalam pergumulan kami ya Bapa. Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu Bapa. Berkatilah dalam setiap pergumulannya ya Bapa.
setiap dalam pelayanannya ya Bapa, dalam memberikan yang terbaik buat jemaat-Mu dan seluruhnya yang percaya kepadamu ya Bapa, sehingga kami dapat mendapat jalan yang seperti yang Engkau janjikan ya Bapa, seperti jalan kebenaran ya Bapa, sehingga kami tidak mendapat jalan yang selalu palsu di dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami boleh bersyukur dan mengucap terima kasih kepada Bapa. Engkau selalu memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati seluruh keluarga hamba-Mu Bapa, seluruh anak menantu Tuhan berkati Bapa, setiap pergumulannya Tuhan berkati. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ya Bapa, sekiranya bangsa kami yang selalu dalam tiap bulan, tiap tahun selalu ada yang terjadi dalam bangsa kami ya Bapak, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan maribat buat para pemimpin-pemimpin kami ya Bapak, terutama Bapak Presiden, Bapak Jokowi ya Bapak, berikanlah hikmat dan marifat-Mu yang sesuai dengan rencana-Mu ya Bapak, sehingga apa yang menjadi pimpinan-Mu menjadi yang terbaik buat kami semua Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa buat para menteri, para gubernur, para camat, RT, RW, Tuhan juga berkati Bapak. Terima kasih ya Bapak, sehingga bangsa kami boleh menjadi damai, menjadi tentram di dalam, dan kami dapat menikmati sesuai dengan apa yang Kau harapkan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, doa dan permohonan kami serahkan hanya di dalam nama-Mu, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Terima kasih Bapak, haleluya. Bapak, kami mengucap syukur Kau Allah kami yang telah mendengar doa-doa syafaat kami, dan saat ini kami masih berdoa Tuhan, mengucap syukur karena Engkau telah menyembuhkan Ibu Suheni, Engkau telah menyembuhkan Bapak Paulus Sugito, Engkau telah menyembuhkan Ibu Sriono, Engkau telah menyembuhkan Pak Budi, Engkau telah menyembuhkan Lili yang sakit jantung, Engkau telah menyembuhkan Pak Bogo, Engkau telah menyembuhkan Bude Marto, Engkau telah menyembuhkan Ibu Happy yang operasi pangkal paha, Engkau telah menyembuhkan Ibu Bambang, Engkau telah menyembuhkan Ibu Ratmi, dan Yeski Kurniawan juga telah Kau sembuhkan. Kami bersyukur Tuhan. Mereka tinggal menikmati pemulihan hari demi hari, biar iman mereka tumbuh sehingga pemulihan terjadi. Kami juga berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru. Kami berdoa untuk Bapak Iman Hartono yang jantungnya tidak beres. Kami berdoa untuk Bapak Sriono yang kakinya masih lemah. Kami berdoa untuk Pak Sarjono yang stroke. Kami berdoa untuk Ibu Salami yang migrain. Kami berdoa untuk Ibu Wagini yang badannya lemes. Kami berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo yang jatuh dan kakinya sakit. Ibu Marmi yang kesemutan. Bapak dan Ibu Ngadiman yang keju kemeng. Saudari Rachel yang dinyatakan kanker stadium 1. Ibu Sugiyarti yang tenggorokannya sakit, dan Saudara Satria yang tulang-tulang jarinya dioperasi. Kami percaya Tuhan, Engkau jamah mereka. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Dan saat ini kami berdoa untuk Pak Indro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titik, dan Mbah Darto. Jamah mereka Tuhan, supaya mereka memiliki iman yang terus tumbuh dan mereka menikmati kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, Kau telah mendengar, Kau telah menjawab doa-doa syafaat kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Maka berkat-Mu Kau curahkan. Saudara yang dikasih Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.